Peristiwa masa penjajahan. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan tujuan pembelajaran ini dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Tahukah kalian apa saja peristiwa dalam kehidupan? Banyak peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa tersebut yaitu peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Tahukah kalian, peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Ya, benar. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Peristiwa yang menyenangkan: 1. Menang lomba di sekolah. 2. Berkunjung ke kebun binatang. 3. Merayakan ulang tahun. Peristiwa tidak menyenangkan: 1. Sakit. 2. Rumah kebanjiran. 3. Jatuh dari sepeda. Apakah kalian tahu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia? Ya, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Rempah-rempah sangat melimpah di Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah sangat dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal tersebut melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia dengan berusaha menguasai negara penghasil rempah-rempah. Salah satu contoh rempah-rempah di Indonesia yaitu cengkeh, buah pala, dan kayu manis. Akhir abad 15, bangsa Eropa mulai menjajah samudra dan menjajah Indonesia. Yang pertama, Portugis, kedua, Spanyol, ketiga, Inggris, dan yang keempat, Belanda. Pelayaran Portugis ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama, berangkat pada tahun 1497 Masehi. Portugis pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1511 Masehi di Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia mulai dengan kedatangan Alfonso de Albuquerque. Berikut gambar tokoh Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque yang dipimpin oleh negara Portugis. Selanjutnya, pada negara Spanyol, bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521 Masehi. Spanyol bergabung dengan Tidore melawan Portugis yang bergabung dengan Ternate. Adanya persaingan dagang
sehingga dibuat Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa: 1. Daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. 2. Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Selanjutnya, pada negara Inggris, rombongan penjelajah Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1579 Masehi berhasil tiba di Ternate, kembali berlayar ke Inggris pada tahun 1580 Masehi dengan memborong banyak rempah-rempah. Berikut salah satu gambar tokoh Francis Drake yang dipimpin oleh negara Inggris. Pada tanggal 22 Juni 1596 Masehi, bangsa Belanda pertama tiba di Indonesia, tepatnya di Banten. Saat itu, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Berikut salah satu gambar tokoh Cornelis de Houtman yang dipimpin oleh negara Belanda. Nah, apakah kalian tahu apa saja faktor pendorong penjelajahan samudra? Ya, faktor pendorong penjelajahan samudra yang pertama, gold atau kekayaan, 2. Gospel atau menyebarkan agama, 3. Glory atau kejayaan, dan 4. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dapat kita lihat gambar di samping merupakan adanya keinginan mencari kekayaan, yang dimana kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah setara dengan emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selanjutnya, pada gambar di samping merupakan adanya keinginan menyebarkan agama, yang dimana selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh negara Portugis. Selanjutnya, pada gambar di samping merupakan adanya keinginan mencari kejayaan, yang dimana di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat,
seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dan ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas, yang dimana kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan adanya kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Seandainya kalian menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, apa yang akan kalian lakukan? Ya, saya menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan sifat aslinya, yaitu menindas dengan kejam. Baik, sekian pembelajaran hari ini mengenai peristiwa masa penjajahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.